Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pandemi global COVID-19 yang melanda negeri dunia secara tidak langsung telah berdampak besar bagi sejumlah aspek. Termasuk di dalamnya adalah urusan ibadah. Wabah ini juga mengakibatkan pelaksanaan ibadah seperti sholat berjamaah menjadi di rumah saja. Tidak terkecuali sholat tarawih, tidak terkecuali sholat Idul Fitri. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pada umumnya, sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan di lapangan. Tentu tahun ini berbeda. Dan pemerintah sudah menganjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja, baik secara berjamaah maupun sendiri. Apabila wabah COVID-19 masih menyelimuti Indonesia, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri menjadi di rumah saja. Lalu bagaimana cara melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah? Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum melaksanakan sholat Id, sunnah membaca takbir sejak malam Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Boleh berjamaah atau sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Disunahkan mandi sebelum sholat Id, memakai pakaian yang bagus dan minyak wangi. Disunahkan sarapan sebelum sholat Idul Fitri, membayar zakat fitrah sebelum sholat Id jika belum melaksanakan. Sholat Idul Fitri 2 rakaat dikerjakan sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Jangan buru-buru meninggalkan tempat setelah sholat. Tidak ada azan dan iqamat sebelum sholat Id. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblah ada lillahi ta'ala kalau sendirian. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblah ma'muma lillahi ta'ala kalau makmum. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblah imama lillahi ta'ala kalau imam. Rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Kemudian membaca suratul Fatihah dan kemudian surat yang lainnya. Rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali, selain takbir saat berdiri, kemudian Fatihah, lalu surat yang lainnya. Pada setiap takbir mengangkat kedua tangan. Di antara 2 takbir membaca tasbih dan tahmid. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bacaan surat setelah suratul Fatihah rakaat pertama adalah surat Qaf, dan rakaat yang kedua adalah surat Al-Qamar atau surat Al-A'la pada rakaat yang pertama, dan Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Boleh dengan surat yang lain, tidak harus surat Al-Qamar, tidak harus surat Al-A'la, tidak harus surat Al-Ghasyiyah, boleh dengan suratan yang lain. Apabila imam lupa tidak bertakbir sebanyak 7 kali atau 5 kali, maka sholat tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Sholat Id sah dilakukan dengan berjamaah 4 orang. Salah satu menjadi imam, karena 4 itu adalah batas minimal dan lebih dari batas jumlah minimal jamak. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jama',
Lebih dari jamak 4, makmum 3 dan imam 1, pas 4 orang. Tidak ada alasan untuk tidak sholat Idul Fitri, baik itu berjamaah maupun sendiri. Hendaknya semua keluarga ikut mendengarkan khutbah. Khutbah tidak perlu panjang, cukup memenuhi rukunnya, yaitu membaca Alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus membaca salah satu ayat Al-Quran. Terus berwasiat takwa dan berdoa memohon ampunan. Demikian pula pada khutbah yang kedua. Jika yakin bahwa seluruh keluarga bebas dari virus, maka boleh bersalaman, saling memaafkan. Tapi kalau tidak yakin, tidak bersalaman tidak masalah. Yang penting ada akad untuk saling memaafkan. Jika orang sendirian tanpa ada teman lain untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka cukup dia sholat sendiri seperti sholat Idul Fitri, yaitu dengan 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua, tanpa ada khutbah kalau sendirian. Demikian panduan sholat Idul Fitri di rumah. Semoga Indonesia dan dunia segera pulih dari wabah COVID-19, agar masyarakat bisa beraktivitas kembali dan bisa menjalankan ibadah seperti sedia kala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.